Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi al-wahidil qadim al-baqir rahim. Salatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin ad-da'i ila siratin mustaqim wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bid-dinil qawim. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita akan kitab Maziyah di Sunnah wal Jamaah bersama Andre Grupta Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Kaliber. Para hadirin wal hadirat sekalian, oleh karenanya mari kita persilahkan kepada Andre Grupta untuk memulai pengajian kita pada malam hari ini. Al-an, tafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza واجعله محاطا بالخيرات والبركات والأنوار ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق بدراسة هذا الكتاب. اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك وأسرارنا بأنوار مشاهدتك وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, malam ini ya kita dapat lagi meneruskan pengajian pada umum kita, yaitu mempelajari kitab yang telah ditulis, yang telah diwariskan oleh Andi Gurita Abdurrahman ya, Ambodale, yaitu Maziyat Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi keistimewaan ya, Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang kita dapat melihatnya sekarang. Kita sudah masuk kepada Al-Faslus Salis, ya, pasal yang ketiga, pasal matalue, ya, yaitu bicarana golonganna Syiah, ya, Syiah. Mari sana, jadi yang pertama dulu kita baca Mu'tazilah ya, dengan golongan ya, golongan di bawahnya, ya, begitu juga Khawarij ya. Dan yang ketiga ini yaitu Syiah. Ada pasalnya Reguruta dia membagi kepada 7 dari 72 golongan itu.
Syiah. Nah, saya kira kita sudah biasa mendengarkan golongan Syiah ini, dan malah kalau kita lihat sampai sekarang masih ada lagi golongan ini, ya, yaitu golongan Syiah. Kalau kita nanti baca ini mungkin tidak dinyatakan namanya di sini yang ada sekarang, ya, yaitu Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Mungkin Zaidiyah ada di sini disebut. Ya, Syiah Imamiyah ini eh, yang sekarang ini berkembang pesat, dan sebenarnya yang sekarang ini melawan Israel, ya, maka golongan inilah, ya, Syiah Imamiyah. Ia nari itu golongan dukung ngengi, ya, dukung ini bahasa Indonesia, kita bicara ogi. Ia nari itu golongan dukung ngengi, betuana marewangan ngengi, pangulutta Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Ya. Dukung artinya golongannya. Waktu terjadi perang, jamak perang Siffin, maka golongan yang pro kepada Ali ini, umat Islam ini, itulah yang kelak, ya, bukan waktu Sayyidina Ali, ya, setelahnya, ya, ada sebagian yang menjadikan golongan itu terkait dengan beberapa bidah yang dimunculkan, ya, sehingga menjadilah golongan, ya, golongan Syiah. Rimunri malindrunna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kanai ia masro sipato mencari khalifah. Nah, itu keyakinan mereka yang pantas, yang semestinya menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat ialah Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Abu Bakar. Ya, sedangkan waktu itu yang dipilih oleh mu'zam eh, sahabat pada waktu itu, baik golongan Ansar maupun Muhajirin, ya, sepakat kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi golongan ini uh, waktu itu belum muncul lagi, hanya setelah, ya, muncul golongan ini, ya, mereka buat keyakinan itu. Yang patut menjadi khalifah ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, kenapa? Karena maripik nari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maripik sapusi sengi, ya, dalam bahasa Bugis, dia sepupunya, adik sepupunya. Ya, yang karena nacacai pangulut Abu Bakar, golongan ini, golongan Syiah ini, dia tidak suka, ya, Sayyidina Abu Bakar karena dianggap mencuri kekhalifahan. Ya. Nania Sayyidina Utsman pada Tuhan acacanai panguluta Muawiyah dan dia panguluta Aisyah radhiyallahu anha. Tapi guru takwe yang itu yang sangat dibenci, ya, oleh mereka. Termasuk Sayyidina Abu Umar juga sebenarnya. Artinya semua, ya, sahabat, ya, mereka membedakan antara sahabat dan ahlul bait. Nah, ia pemimpin Batuana, nah, pemimpin artinya yang menciptakan sebenarnya golongan ini, ya, yang menciptakan. Jadi macam apa namanya, pemimpinnya, ya, pemimpin yang uh,
menciptakan golongan ini Syiah ini ialah Abdullah ibni Sabah. Ya, ada riwayat bahwa di Iran itu ada patungnya ini, ya, kuburannya Abdullah ibni Sabah. Ya. Asalnya ini Abdullah ibni Sabah bangsa Yahudi. Jadi orang Yahudi mata masalah na sangka-sangka na apa nasai papujinna di pangulut tadi. Jadi seakan-akan dia sangat mencintai Sayyidina Ali. Ya. Sangat mencintai Sayyidina Ali. Nah, sehingga Sayyidina Ali sebenarnya kalau dalam riwayat itu sangat tidak setuju ya dengan akhlak atau adab yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah ini. Ya. Tapi golongan-golongan bawah ya, ada yang percaya, itulah yang dikatakan Syiah. Jadi kan karena nasengi nyawana kuang Allah Ta'ala madongkori pangulutan. Jadi roh Allah itu masuk ke dalam rohnya Sayyidina. Itu keyakinannya. Seakan-akan ada keyakinan, jadi istilah yang dia ada dalam ilmu firak itu ta'lih Sayyidina Ali, menuhankan, menjadikan Tuhan. Nah, itu awalnya. Nanti ada golongan itu disebutkan namanya di sini, golongan Sabaiyah. Artinya golongan yang dinisbahkan namanya kepada Abdullah ibni Sabah. Angkato sa isana taliwa-liwa season dan karena napuadan ni Sayyidina Ali makada antal ilah. Ya, kepada akasana wawana Firaun. Ya, jadi nasengi pangulup tali na pawiri ulona makada antal ilah. Iko natukuang. Ya, yang karena ritinda menanro dan nia ricalla ipangulut tahali yang karena napadde ipangulut Abdullah ibni Sabah Bali ya surah madde asaba menimbulkan apa namanya keraguan, menimbulkan kesesatan di dalam masyarakat. Ya. Jadi natiwi ini Abdullah bin Sabah sebawa yarwawan naro taliwa-liwa lauri al-Madian ya, al-Madain ya, al-Madain. Madian, Madain. Kampung Madain ia to naro ya, Syiah telah golongan Rafidiyah. Ya, Rafidiyah. Karena melalui panguluta Zain ibni Ali Hussein, Zain bin Ali bin Hussein, ya sare kuam mengi natandro-tandro Abu Bakar. Ya, dia minta supaya golongan Syiah ini ya, malah pengulut Zaid ibni Ali itu keturunan pengulut tali, pona pengulut tali ya nasuroi tandro-tandro laknat pengulut Abu Bakar. Makoto para Umar ya karena nasengi pada merampas ya nasi tairi khalifanganna pengulut tali rimun rimatena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit riwayat yang dikemukakan oleh Andre Gupta yang diambil dari kitab-kitab turas
al-firaq ya al-islamiyah. Na pudatoi makadae kurade muri baling mamusu ya gan karena mucacana pamenan ro ya pangulut Abu Bakar mesti mucacai ya kalau mupuji biro sahabat-sahabat ro nah dia nasi bawa ke mamusu artinya dia apa namanya seakan-akan memaksa ya menan ro nari tolak nah pandangan ini ditolak oleh Sayyidina Zaid ya, bin Ali. Nari telak na golongan nyero rawafid karena ditolak. Ya, tapi dia tetap menjadi satu golongan. Ya, nasara-sara launa syiai artinya dia bergolong-golongan. Lori siagai egana takke. Ya, karyasan Zaidiyah. Kolekoni Ronaldo, Zaid bin Ali ibn Husain ibn Ali karramallahu wajah. Jadi pona na bita. Po akan sana ro po tuna Zaid. Zaidiyah. Ia manan ro patentuengi akali pangenna pangulut Zaid. Ya, rimun rimatena pangulut Ali. Ya. Jadi pangulut Zaid na semancaji khalifah. Ya. Sekarang ini masih ada golongan ini yang diberi nama Zaidiyah ya, di Yaman. Tapi saya kira keyakinan ini sudah tidak ada lagi. Ya, malah dalam kajian-kajian yang banyak itu, ya, baik yang tuas maupun yang baru mengatakan bahwa golongan Syiah Zaidiyah ini ialah golongan Syiah yang paling dekat dengan ahli sunnah, ya, paling dekat dengan mazhab Imam Syafi'i. Karena dia tinggal di Yaman. Di Yaman ini mayoritas ya mereka yang apa namanya yang berpegang teguh kepada mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, yang kedua Al-Kaisaniyah. Ya, Kaisan. Ya. Kaisaniyah, nah ia pemimpin dari itu Kaisan. Ya. Kaisan ini asibawangan pangulut ta'ali. Nah, saya atikana. Ya, jadi si bawana ya, artinya golongannya yang waktu dalam apa namanya dalam perselisihan dengan Sayyidina Muawiyah. Tapi keyakinan Kaisaniyah ini KTK yang beda itu nasengi Muhammad ibni Al-Hanafiyah, maksudnya Al-Hanafiyah. Muhammad ibni Al-Hanafiyah anak pangulut tali Muhammad ya tapi lain Indo nah ya ternyata pangulut Fatimah nah, ini anak oleh Muhammad bin Hanafiyah Siti Hanafiyah nama ibunya. Orang apa namanya sejarawan dia menamakan Hanafiyah untuk membedakan dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menjadi keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Anak nangurusi Sayyidina Ali si bawa Siti Hanafiyah. Ya. Siti Hanafiyah tuo de namate. Nasanya ro Muhammad ro ade namate. Tuo mananungan malinrumi. Ya. Artinya dia sucikan. Pero anak na pengulut tali ro. Ya dari itu matu tompo riasan Imam Mahdi. Tadi golongan Syiah Kaisaniyah ini yang dia tunggu Imam Mahdi itu ialah Muhammad bin Hanafiyah. Puna apa sana anak Sayyidina Ali ya karramallahu wajhah.
Kemudian yang ketiga Al-Bayaniyah. Bayaniyah. Nah, ia pemimpin hari itu Bayan bin At-Tamimi. Bayan bin Ismail At-Tamimi. Ya, jadi telah Bayaniyah. Saya teka na nasengi nyawana pung Allah Ta'ala letik-letik. Ya, jadi roh nyawana ruh al-ilah itu ya tanakkal ya ini lecek-lecek ya letik-letik ripangulunna sininna nabi ya jadi sininna nabi ero kurang mana nah, itu keyakinannya keyakinan salahnya gangkanna nafunya watoi Bayan bin Ismail At-Tamimi nah, itu yang membentuk mengasaskan apa namanya bayannya ini dia menganggap dirinya bahwa dia juga mendapatkan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajaran-ajaran yang sesat yang disebutkan dari golongan-golongan Syiah. Al-Janahiyah. Ya, Janahiyah, nah ia pemimpin dari itu Abdullah ibnu Zilhanahir. Ziljanahir. Ya. Jadi Abdullah ibni Muawiyah Ziljanahir. Ya, saya tekana artinya keyakinannya majepu sining engkai ria kurange paharangengi bakewe tuae tua paie amar juku bawie si kira-kira tagairo si kira-kira papareremi ya kira-kira papareremi papa sigi mirip pangulup tali ya betulnya hanya ya sekedar di apa namanya dinyatakan ya secara main-main oleh Sayyidina Ali. Ya, artinya tidak haram. Ya, semua ini dianggap tidak haram. Bakewe, tuae, cukup nabawiye, paparere nih. Nah, bahasa Bugis itu paparere berarti kata-kata yang tidak benar yang disampaikan kepada Sayyidina Ali. Supaya ajak nandri panggul tali. Padahal bukan haram. Allah itu keyakinan yang salah. Ada juga Sulaimaniyah. Ya, Sulaimaniyah ini, nah ia pemimpinnya Sulaiman ibni Jarir. Nah saya pendiriannya, ini bahasa Indonesia. Saya pendiriannya nafak kaperi sininna sahabat musuh engi Sayyidina Ali. Jadi sininna umat salam musuh engi betulna wawana pangguluta Muawiyah, wawana pangguluta Aisyah, kaperi mana nyaro, nauzubillah. Ini nafak kaperi sahabat. Musuh engi Sayyidina Ali pada padanna Siti Aisyah, pangguluta Tolha, ya, nania pangguluta Zubair, ya, nangak mana maka dia ya kapiri mana nih dari mati kapiri mana nih nauzubillah. Ke-46 ya golongan tapi ini di sini baru yang keberapa ini yang kelima Jarudiyah. Jadi golongan Jarudiyah nah ia pemimpinnya yang dari itu Al-Jarud Ziyad bin Abi Ziyad. Saya ATK nah jadi keyakinan yang salah saya disebut oleh Andri Gurita. Ya. Sebenarnya kembali cerita mana malampe ya, dalam kitab Al-Firaq. Saya ATK nasengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patentui Sayyidina Ali pasel khalifah.
Ya, mamulang rimun rimatena. Artinya keyakinannya itu menyatakan nah, bahwa apa namanya Sayyidina Ali itu adalah yang wajib menggantikan saya setelah meninggal. Ya, itu yang biasa disebut hadis gadiril hukum. Ya, man ana maula fa aliyun maula. Itu ada dalam hadis. Ini sudah menjadi perdebatan biasa di kalangan ulama. Ya, banyak ya, buku-buku yang menjelaskannya. Ini keyakinannya. Nah, tentunya berbeda dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi natika kengi sininna sahabat mengakuengi pangulukta Abu Bakar ya to salamanan. Jadi apa namanya pernyataan muhajirin al-ansar yang mengangkat Sayyidina Abu Bakar itu mereka ini adalah orang yang melakukan kesalahan besar. Napasi salai ketentuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rizamiyah, ya Rizamiyah. Pemimpinnya itu Rizam bin Razm. Ya, Rizam bin Rizam sebenarnya sini. Tapi Rizam bin Rizam saya atekakna majepu agamae duan rupami. Ya, sewani ria jepuinai toma parentai. Ya, jadi ma'rifatul amir, ma'rifatul khalifah. Tadi aja pui diyakini. Maka dia mencajia khalifah setelah Nabi, yang dari itu panguluk tali. Maduanna risfasilen nerengi requero amanah amanae mak dena ni bicarana taklif kewajiban taklif papewer rialena. Artinya yang penting kita meyakini ya, bahwa Sayyidina Ali ini sebagai pemimpin kita, ya, sebagai khalifah kita setelah Nabi, dan mengikuti amanah-amanah yang dilakukan. Jadi tidak ada lagi taklif, tidak ada sembahyang, tidak ada zakat, tidak ada rukun Islam, rukun iman, dan lain sebagainya. Dengan tidak ada syariah lagi, ya yang penting dua ini. Auzubillah. Saya kira sekarang ini tidak ada ya umat Islam yang seperti itu. Al-Hashimiyah, ya, golongan Hashimiyah. Nah, ia pemimpin dari itu Abu Hashim bin Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi anak-anak pengurus Muhammad ya, anak-anak pengurus Ali, jadi pun Abu Hashim. Ya, saya tekakna akhirnya mebu golongannya. Itulah Hashimiyah. Di sini salah ya. Abu Hashim, Shim. Saya atekakna pakai mereka ya. Macam punya wae lete boleh ritawe, lau ritawe. Jadi ada semacam tanasuh dalam ajaran agama Hindu. Yang karena lauriolo koloe. Artinya dia bisa tanasuh sampai kepada binatang. Artinya mungkin ajaran Hindu lah yang diterima. Natika ketoi rima jepunna nyawana pungala ta'ala letse oleh nabi letu lauri top ugau nagangkana na iseng malindungi. Jadi gangka letu punggawana artinya letu iman na. Natika ketoi majepu tuo nih menenungan dena mate.
Jadi dia meyakini sama dengan tanasukhul arwah ya, indal hunud pada India. Kemudian yang ketiga, yang ke berapa, yang ketujuh, 49, Al-Ghaliyah. Indar itu golongan uh, fanatik, fanatik, golongan yang sangat apa namanya fanatik, mas sangka-sangka, ya, mas sangka-sangka pekarajana di pemimpinnya. Nyari iman na, gangkan na, napasin rupa-rupai puangnya, angkato saya sana, napasin rupa-rupai puangnya nari natori pancaji. Nah, ini sudah kelewatan ya. Yang disebut guru tes ini adalah ajaran-ajaran yang sesat. Ya, dan dia sebut namanya sebagaimana dalam kitab yang dia rujuk. Namuka nasanay kung Allah Ta'ala madongko riatai. Madongko artinya dia masuk, ya, kerasukan. Artinya Tuhan masuk dalam hamba Allah, dalam hambanya. Aga nasara-sara launa, ya, iya golongannya lo risiagai egana golongan. Saya kira tidak perlu lagi kita baca ini, hampir sama juga. Itu tadi satu golongan, bergolong-golongan lagi. As-Sabaiyah, yang dipimpin ya, oleh Abdullah bin Sabah, ya tadi sudah disebutkan. Ya, jadi kalau pemberi salamnya itu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya Amirul Mukminin, Sayyidina Ali. Yang kedua Al-Kamiliyah, ya, yaitu Abu Kamil, pemimpinnya. Ini semua orang-orang Syiah. Dia ada ajarannya, ya. Nafak kaperi sinin sahabat de naewai si bawa ribaiat, ya, artinya yang tidak berbaiat kepada Sayyidina Ali. Nafak kaperi itu Sayyidina Ali, ya, nasaba aderenna natuntui apunanna mancai khalifah Pak Mamulang. Ya, Sayyidina Ali khalifah yang keempat. Ya, jadi golongan ini ya tidak setuju itu. Nate kaketoi si mata lete nyawai, ya riwat tu mateta. Ini semua ajaran-ajaran sesat. Al-Baiyah. Nah, Al-Baiyah Poleri, salah satu pemimpin mereka Al-Ba bin Zira Ad-Dusi. Ya, keyakinannya na pakasawi alat direnna pangulut ta'ali nabita. Yasi pangulut ta'ali na yan nabita. Nasangi pangulut ta'ali puang nabenci nabita. Nasaba adirenna na isangi alat direnna sebagai nabi. Ya. Al-Mughiriyah, ya, dari Mughirah bin Sa'ad al-Ajar. Saya tekakna, ya, mengakui alena imam. Ya, dia mengaku dirinya sebagai imam pada Sayyidina Ali. Ya, imam yang 12 itu. Dan karena nangakui alena nabi dan nia napahalalai anu harange kuat topa napatekakangi majepukungan la ta'ala punewi tapa tubuh dan nia lau naya dan nia landro alewi karena kata landro alena kungan la ta'ala, nauzubillah. Kemudian Al-Mansuriyah, ini Mansuriyah, ya, artinya pemimpinnya itu Abu Mansur Al-Ajlu. Ya. Saya tekakna nasengit
anakna pangulut Ali Muhammad ibni Ali menre irilangi sifat kada ada sifat Allah Ta'ala. Ya, pada Isra Miraja ya. Kata itu Muhammad bin Ali ku anak pangulut Ali. Itu keyakinannya. Ya, keyakinannya. Nah kita katoi rima jepuna alantikanna suroe dek na petu gangkana kamalino. Jadi dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Khatamun Nabi. Nate kakatoi rima jepuna mula-mula mapancaje pungala na pancaje pungala Ta'ala Nabi Isa. Jadi seakan-akan ada pengaruhnya. Ya, Nabi Isa pengaruhnya agama Nasrani di sini. Kemudian Al-Khabitiyah, ya, yaitu Ahmad ibn Habib Tasena. Ya, keyakinannya wajibku iman naman nanro Nabi mana. Ya. Umat nakan wajibku umat naman nanro. Ya, Nabi mana. Artinya sini nah anggotanya ya Habibah ini anggotanya Nabi mana nih. Ya, sebab tadi dia meyakini bahwa tania Nabi Muhammad pacapurna Nabi ya. Nah setoi Hasan, ya Hasan bin Ali, opona Nabi ta, dan dia Hussein, ya, anak napungala ta'ala. Ya. Tapi ingat ya, jadi kita membaca ini bukan bermakna yang diyakini itu adalah yang rusak, enggak. Orang yang meyakininya itu, dia buat keyakinan-keyakinan. Sayyidina Hasan, nauzubillah, tak mungkin meyakini seperti itu. Sayyidina Hussein, Sayyidina apa namanya tadi, Hanafiyah, ya, ya. Jadi itu semua anak Sayyidina Ali, tidak mungkin. Dia orang Muslim yang baik, yang malah disebutkan sebagai ulama, ya, Abu Hashim bin Hanafiyah juga, ya begitu. Dia semua ulama. Tapi orang-orang ini semua ada golongan-golongan yang meyakininya, ya, sesuatu yang rusak atau yang batal. Napaharatoi ritatas sempajange. Napaharatoi ritatas sempajange andrange sinin naparelue. Muka susah. Napaharatoi. Napaharatoi tuae. Ini apa ngadingnya? Ini artinya ada kesamaan ya, kesamaan. Kue topa sininna anu harange. Ya, jadi artinya harus ikutlah ya syariah itu walaupun punya keyakinan yang salah. Al-Kayaliyah, saya pemimpinnya Ahmad ibni Kayal. Saya hatikana majepukung Allah Ta'ala padai betuanna Ahmad. Ya, padai bentukna Ahmad. Nah ini tereda juga ini. Seakan-akan orang yang Ahmad itu ya alifnya, hanya, mimnya, ya, dalnya, dia main di situ. Dan juga Muhammad, mimnya, hanya, mimnya yang kedua, dan dalnya. Itu malah ada sebagian yang mengatakan dirinya ahli tarekat ya, mengambil lapat-lapat seperti ini. Naiya tanrena padai alipue tanrena Allah Ta'ala. Ya, padai alipue dua limanna ya padai hai ya jadi ye limanna ya Allah nauzubillah. Nah, itu semua ya golongan Syiah. An-Nu'maniyah. Ya, pemimpinnya Muhammad bin Nu'man bin Ja'far.
Ya, saya atikana majepu Allah Ta'ala tajang mata patau. Tajang mata patau. Nah, seterusnya Al-Yunusia. Dia pemimpinnya yaitu Yunus ibni Abdurrahman. Maka sebenarnya Yunus bin Abdurrahman. Saya tekakna majempu malaikae ia nam pawai arasa. Jadi malaikat tiwi arasa na iya tosi arasa ia nam pawai pungalata. Pada keyakinan nama kekue ya golongan-golongan salain asal kata pungalata ta'ala tudan nirasin arasa. Atau sede tena malaikat tiwi arasa itu siro arasa pada lonat surat lagannya kipungalata ta'ala ko. Misalkan aka yule ya dengan aras. Ini keyakinan salah satu golongan Syiah. Golongan Nusairiyah. Nah, Nusairiyah ini masih ada sampai sekarang ini. Dia sangat bersahabat dengan orang Yahudi di Lubnan, di Banu Nusairiyah. Nah, ia pemimpinnya yaitu Nasir ibni Ishaq. Saya tekakna Nasir ibn Allah Ta'ala ya dongkok di Sayyidina Ali. Artinya masuk kepada nyawa Sayyidina Ali. Artinya napancaji puangi pangluta Sayyidina Ali. Nah, saya rasa nama Nusairiyah ini tapi sekarang dia tidak disebutkan lagi Syiah karena dia berdiri sendiri. Mungkin biasa kita lihat di YouTube ya golongan Nusairiyah ini masih ada. Artinya termasuk golongan kebatinan ya kalau kita di Indonesia ini. Nah, jadi dianggapnya seperti itu. Sayyidina Ali menjadi Tuhan ya, jadi merupakan cahaya yang tapak pada Toha atalingan malaika Jibril alaihissalam matapa tahu. Jadi Allah Ta'ala petana mutamir nyawan Sayyidina Ali menjadi puang. Tapana pungala tapu tapa pada Jibril. Jadi lapasin rupa-rupa nih pengala Ta'ala barue. Kalau longan aku tambudare. Ini haram. Ya, haram hukumnya. Al-Ismailiyah. Ya, golongan Ismailiyah ini. Ya. Oh, sebenarnya ia pemimpin dari itu Ismail ibni Ja'far. Ya. Padahal kalau kita lihat Ismail ini mati kecil. Ya. Anak daripada Ja'far as-Sadiq. Ya. Sudah mati tetapi masih dijadikan sebagai diyakini sebagai pemimpin Jamaah Ismailiyah. Jamaah Ismailiyah ini masih ada. Nah, sekarang kalau di India namanya Jamaah Bohra. Ya, Bohra. Kalau di Inggris ini masih ada sekarang ini Aga Khan ya, yang yang buat organisasi untuk menilai masjid-masjid yang terindah di dunia. Ya, ini banyak uangnya ini Aga Khan ini. Ya, ini golongan Ismailiyah. Ya. Tapi orang Syiah sudah memfatwakan keluar dari ajaran agama Islam. Sama dengan Nusairiyah tadi. Ya, bukan lagi Islam. Nah, guru tadi sini hanya dia sebutkan ya sesuai dengan apa yang dibaca dalam rujukan itu. Ya, al-farqu baina al nah, tapi sekarang ini ya sudah ini boleh dikatakan jamaah-jamaah disebut ini sudah bukan lagi Syiah. Dia sudah dikeluarkan dan berdiri sendiri sebagai ya, jamaah. Ya, sebagai jamaah. Sama dengan Bahaiyah, Babiyah. Nah, itu sama semua itu. Nah, itu semua asalnya dari Syiah. Ya, sekarang ini masih berkembang, Babiyah, Bahaiyah masih berkembang. Ya, malah di Asia Tenggara ini ya sangat berkembang dan kerja-kerja sosialnya sangat indah. Ya, buat rumah sakit, ya, menyumbang ke rumah sakit. Kita lihat di Malaysia, di Brunei itu banyak sekali sumbangan-sumbangan bahaya ini, bahaya. Ya, jadi unsur-unsur kemanusiaan mereka. Ya.
Tapi ini sudah dianggap bukan lagi bagian ya dari agama Islam. Sama dengan Ismailiyah dan Nusairiyah ini. Ya, jadi saya kira inilah apa namanya. Jadi Ismailiyah ini memang sudah terkeluar, tapi masih berkembang, terutama di Barat ini. Ya, di Barat. Ismailiyah ini eh, apa namanya perkembangannya itu karena lari ke apa namanya bagian yang terkait dengan bantuan-bantuan kemanusiaan. Malah seperti Bahaya itu ya, asalnya dari Syiah. Ya, kalau kita lihat dan banyak informasi yang kita tahu dari rujukan-rujukan bahwa Bahaya ini sebenarnya adalah didukung ya, oleh orang-orang Yahudi. Jadi itu yang harus kita paham. Jadi saya kira itulah. Jadi apa yang saya ingin sebutkan di sini bahwa Andre Gupta dia hanya memperkenalkan bahwa Syiah itu bukan satu macam, ya. Bukan. Ya, dia berbagai-bagai golongan dan sudah banyak yang terkeluar daripada ajaran Islam yang mempunyai keyakinan-keyakinan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan orang-orang yang disebutkan di situ dari keluarga sahabat, ya kita harus yakini bahwa mereka itu sebenarnya uh, suci daripada keyakinan itu. Seperti Sayyidina Ali, ya, namun kila Syiah Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, ya, jadi dijadikan oleh mereka sebagai imam. Ya, mereka adalah orang Islam yang mengikut ya ajaran yang benar yang diwarisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Ali termasuk apa namanya orang yang pertama yang dianggap sahabat yang memperkenalkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Itu sebabnya kita menghormat, apalagi dia khalifah yang keempat. Khalifah yang keempat. Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Ya. Jadi kalau kita ahli sunnah ini setelah meninggalnya Sayyidina Ali, ya langsung khalifah itu dipilih oleh sahabat Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan inilah yang menyerahkan kekhalifahan itu kepada Sayyidina Muawiyah. Pada tahun itulah disebut Amul Jamaah. Ya, tahun di mana pemersatuan ya, umat Islam. Tidak lagi terbagi ada mendukung Muawiyah, ada yang mendukung apa namanya Sayyidina Ali. Ya. Jadi kita masih mempercayai yang pertama setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, kemudian pindah ya kepada apa namanya Muawiyah. Muawiyah seterusnya ada lagi di situ khalifah yang menyerupai khalifah Khulafa Rasyidin, khulafah seperti Umar ibn Abdul Aziz. Padahal itu adalah khilafah Umayyah yang datang kemudian, tapi ahli sunnah wal jamaah menjadikan apa namanya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang kelima ya setelah Sayyidina Hasan. Artinya sama ya di dalam melakukan kerja-kerja kekhalifahan. Itulah keyakinan kita. Jadi saya katakan di sini kan banyak sahabat-sahabat yang disebut namanya di situ. Pangluk Tazid, ya, itu seorang walau itu cucu Nabi dan berpegang teguh kepada ajaran yang benar. Ya. Cuma orang Syiah ini menjadikan label nama, ya, walaupun berbeda dengan yang dikehendaki, baru dijadikan sebagai golongan. Banyak, ya seperti itu. Ya, jadi itulah ya sedikit tentang Syiah ini. Jadi Syiah itu ya sebenarnya untuk zaman sekarang ini ya, kita hanya yang diiktiraf ya oleh umat Islam itu ya artinya walaupun saya lihat
pendakwa ini tidak membaca rujukan, ya sepatutnya membacalah rujukan. Jangan langsung Syiah itu adalah kafir, dan bolehlah. Ya, karena semua ulama ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang mengeluarkan. Yang ada sekarang ini yaitu Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Itu dua, ya, dua yang diakui ya, oleh ahli sunnah sebagai bagian daripada umat Islam. Dan inilah yang dimasukkan sebagai golongan yang 73 golongan. Yang disebutkan iftarakat ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku terpecah kepada 73 golongan. Termasuklah Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Syiah Imamiyah yang di Iran, mayoritas di situ, walaupun di situ ada ahli sunnah juga. Ya, di apa namanya di Yaman. Nah, di Yaman itu ya, sekarang ini namanya Fauzi, itu bagian daripada Syiah Zaidiyah. Jadi ini semua Syiah yang diakui di Itiraf. Ya, cuma dia punya bid'ah ya pemikiran seperti yang biasa kita dengar. Jadi kalau orang sekarang bicara Syiah hanya dua itu, tidak masuk golongan-golongan yang disebutkan tadi ini, karena golongan ini memang sudah dikeluarkan. Sekarang ini hanya dua. Sama dengan umpamanya bicara Mu'tazilah. Yang sedikit terpengaruh dengan Mu'tazilah yang ada sekarang ini ialah golongan apa namanya ini liberal Islam, liberalism, ya, Islam liberal. Ya. Pernah ada apa namanya kumpulannya di Indonesia. Ya. Tapi saya kira sekarang enggak lagi. Jadi hanya pikiran-pikiran pribadi aja lah ya sekarang. Tidak lagi membuat satu golongan. Menamakan Neo Mu'tazilah. Dulu pernah. Ya, abad-abad apa namanya itu 18 zaman penjajah. Ya, memang ada namanya Neo Mu'tazilah. Mu'tazilah baru. Nah, tapi sudah hilang, maka muncullah pandangan-pandangan pribadi yang mencedok pemikirannya itu yang disebut Islam liberal. Ya, yang ada kita rasakan sekarang. Nah, jadi itu yang sedikit harus kita tahu. Khawarij juga begitu. Khawarij dengan berbagai golongan itu sudah dikatakan hilanglah golongan itu. Nah, yang ada sekarang ini hanya satu yang mengekalkan namanya, tapi mereka tidak mengakui lagi sebagai bagian dari Khawarij, yaitu Al-Ibadiyah atau Al-Abadiyah, dua bacanya. Ibadiyah atau Abadiyah. Ini tersebar di kerajaan Oman. Banyak di Afrika juga banyak. Ya, masih berkembang lagi sampai sekarang ini. Tetapi mengikut kajian, inilah Ibadiyah sama dengan Zaidiyah dari Syiah yang lebih dekat kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita boleh katakan apa namanya Ibadiyah ini adalah golongan Khawarij. Justru yang dianggap Khawarij sekarang ini yang ada kemiripannya dari sudut pengkafirannya, dari sudut itu golongan ya, yang disebut Wahabiyah. Kadang dikatakan Khawarij karena suka mensyirikkan orang, suka apa namanya, itu model dakwah mereka. Jadi dianggaplah Khawarij, dianggaplah Khawarij. Walaupun sebenarnya tidak ada, hanya ada apa namanya pandangan yang mereka lakukan hampir sama, ya hampir sama. Tapi saya lihat untuk di Indonesia ini golongan-golongan ini tidak sama yang berkembang di Timur Tengah. Ya. Dan malah mereka semua ini gairah yang mengatakan kamilah ahli sunnah wal jamaah. Malah terkadang kelewatan. Asy'ari bukan ahli sunnah, Maturidi bukan ahli sunnah. Ya, itulah sebabnya terjadi perbincangan ya di kalangan pendakwa.
pemikir-pemikir Islam kita. Ya, termasuklah apa namanya ulama kita juga terkadang terpancing ya, dengan persoalan. Inilah yang perlu kita pahami dan perlu kita apa namanya sesuaikan dengan manhaj ya, yang kita ada, yaitu kita ikut manhaj ahli sunnah wal jamaah, bahwa semua ini adalah golongan bidah, golongan mubtadi'ah. Yang kita anggap tidak mubtadi'ah itu ahli sunnah, al-asyairah wal maturidiyah dari segi akidah, mazahibul arba'ah dari segi fikih, ya, kemudian dari segi akhlak tasawuf itu ilmu ihsan itu ya tarekah Junaidiyah, ya, Imam Al-Ghazali dan lain-lain sebagainya, At-Tusi, apa namanya Al-Quraisy, ya, Risal Al-Kusyairiyah, Al-Kusyairiyah dan lain-lain sebagainya. Jadi apa namanya sudah jelas ya, jadi kita belajar ini sedikit untuk melihat apa namanya golongan-golongan yang pernah wujud di dunia ini dan masih ada ya, bekas-bekasnya, dan apa namanya menjadi permasalahan di dalam masyarakat Islam seperti yang tadi. Samping itu ada yang muncul golongan-golongan baru tapi tidak termasuk dalam ya, kategori 73 golongan kalau kita lihat. Karena kalau kita paham 75 dengan yang baru banyak sekali, bukan hanya 73. Itulah pandangan yang umum. Jadi pernyataan 73 itu menunjukkan al-kasrah, ya, menunjukkan banyaknya. Ya. Tapi sebagian pengkaji al-firaq, ulama al-firaq, ya seperti siapa namanya Syekh Abdul Karim yang menulis kitab Al-Farq al-Firaq, dia mengatakan 73. Kalaupun ada, itu adalah rentita-rentitanya. Seperti dikatakan ini Syiah sekian, Khawarij sekian, Mu'tazilah sekian. Ya, jadi dan memang ada pada masanya waktu di Karang ini. Ya, tapi sekarang kan enggak, ya, enggak ada lagi. Yang muncul sekarang ya, seperti yang kita katakan itu. Ada ini terutama di abad ke-20. Ya, abad ke-20 yang lalu, itu 1920. Ya, setelah penjajahan, ya, muncullah golongan yang disebut golongan Salafiyah, Wahabiyah, muncullah golongan Al-Ahbash, ya, ada lagi yang di Pakistan, ya, golongan-golongan banyak juga, ya, jadi muncullah golongan ada namanya Ikhwanul Muslimin, yang kita sama tahu, ada golongan golongan Al-Hijrah wa Takfir. Ya, jadi banyak ya golongan-golongan yang muncul itu. Ya, tapi ini semua sebenarnya diberikan nama sesuai dengan manhaj yang mereka pakai. Ya, yang mereka pakai. Tapi yang jelasnya mengikut pandangan ulama muktabar bahwa yang mayoritas itu masih lagi ya, ahlus sunnah wal jamaah seperti yang kita pegang ini. Dan akan nanti ya, dijelaskan oleh Andri Gupta Abdul Rahman Abdul. Saya kira cukup itu penjelasannya. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Ya, Terima kasih banyak Andre Gurta telah memaparkan tadi golongan Syiah dan cabang-cabangnya. Para hadirin wal hadirat sekalian, al-mukarramun sekalian, selanjutnya kami mempersilahkan kepada kita semua jika ada yang ingin didiskusikan dari tema pengajian kita pada malam hari ini, disilahkan bertanya langsung ke Andre Gurta atau kami bantu bacakan lewat media chat. Fadhal. silakan kalau ada yang ini. Ada yang
ya muskil, ya ada pandangan. Karena saya yakin yang ikut ini kan sudah biasa ya mendengarkan firqa-firqa itu. Golongan-golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Ya, tabe Puang. Eh, ini soal Syiah Puang. ya, Ada yang mengatakan bahwa ini terkait ini Puang, apa namanya? Tasdik seusai membaca Al-Quran. Biasanya kan kita, sadaqallahul azim. ya betul, Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Azim. Nah, kalau orang-orang Syiah itu katanya Puang, itu tambah Al-Ali. Ya, Ya, Sadaqallahul Aliyul azim. Azim. Ya, gitu. Dan yang saya amati juga seperti itu Puang. Ya, Seperti kori-kori Iran. ya, Jadi selesai melantunkan ayat suci mereka mengucapkan seperti itu. Nah, seperti Qori Masyir sendiri itu Syekh Fattah itu eh, setiap kali bertasdik itu hmm, Sadaqallahul Aliyul Azim dan memang dicap sebagai Syiah. Ya. Menurut pandangan Tak Puang, apakah uh, ya. bisa Kalau kita mengikuti? Ya, ya. Di jadi Muga ya, Syaril. Ya. Nah, sebab ulama Saudi itu membid'ahkan itu. ya bukan hanya membedakan, tapi semua mengucapkan sadaqallahu azim setelah baca Quran itu sudah tidak menurut mereka. Ya, Ya, golongan Wahabi lah yang kita sebutkan itu. ya, ya, ya. Tapi kalau saya melihat ya, pandangan-pandangan ulama juga uh, bisa kita jadikan rujukan. Itu kan hanya sebagai penekanan terhadap keyakinan setelah kita membaca. Jadi tidak ada kaitannya dengan bacaan Quran yang kita baca itu. Tidak ada. Dan saya anggap sebagai syiar, ya, sebagai syiar. Jadi perkataan yang dua itu, sadaqallahul azim, yang biasa yang umum, ya, sah, ya nggak ada masalah, nggak ada larangan, nggak boleh membaca, nggak boleh membaca. Dan itu bukan Al-Quran, hanya apa namanya gambaran keyakinan kita bahwa apa yang saya telah baca ini itu adalah sesuatu yang benar. Tekanin dulu. Begitu juga ya orang Syiah ini yang Tekanin dulu. menambah Sadaqallahul Aliyul Azim. Kan memang orang Syiah ini saya lihat setiap menyebut nama Allah itu sifat Allah yang paling ya dekat dan suka disebut Al-Ali. Ya, Al-Ali. Jadi orang mengatakan karena dia percaya bahwa ya seperti yang kita baca tadi Allah itu uh, masuk ya kepada Allah sama dengan keyakinan orang Nasrani bahwa Allah itu masuk kepada Isa alaihissalam. Nah, tapi itu kan hanya penterjemahan orang, ya, penterjemahan. Karena al-ali memang sifat Allah. Al-ali sifat Allah. Sadaqallah. Al-azim. Al-azim sifat Allah. Jadi kalau dia tambah al-aliyul azim, enggak salah lah karena al-ali juga itu dari sudut pandang bahasa itu. Cuma Apakah jangan bukan? meyakini nama Al-Ali itu adalah Sayyidina Ali, bukan. Iya, Ya, itu iya, iya. orang Syiah menganggap kita ini menuduh mereka. Ya, menuduh. Tidak ada alasan. Tidak ada. Kecuali kalau mereka umumkan bahwa kita sebutkan Al-Ali di situ karena penghormatan kita kepada Sayyidina Ali. Maknanya dia jadikan Allah itu Sayyidina Ali. Nah, itulah yang sesat tadi yang kita baca. Iya, iya, iya. Kita baca, tapi kita jangan susah, tidak apa-apa lah. Saya lihat orang karya-karya kita pun dari Indonesia yang pernah ya ke Iran mengaji itu teriku juga. Tapi Iya, dia Bang. jangan tepat seperti tidak usah ikut apa yang Iya, umum lah. Ya, iya. karena Syiah itu memang ya,
bagaimanapun ada beda-beda yang dia lakukan yang yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sembahyangnya aja berbeda, ya, cara berdirinya, duduknya dan sebagainya kan ya, berbeda. Azannya aja berbeda. Jadi, tapi kita seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh mengatakan Syiah itu adalah secara umum, ya, secara umum adalah kafir umpamanya. Kita tidak ada alasan. Sayyidina Syafi'i ya mengatakan ya, bahwa dia kalau memang hubbu alil bait itu adalah Syiah, maka saya juga Syiah. Artinya cinta kepada keluarga. Ya, seakan-akan dia tidak takutkan dengan nama-nama Syiah itu. Banyaklah fatwa-fatwa ulama ahli sunnah yang sama sekali tidak mengeluarkan mereka dari Islam, menganggap mereka adalah ahli bidah, ya, Syiah, Khawarij, apalagi Ibadiyah, ya, itu adalah ahli bidah. Saya kira itu yang saya pahami lah terhadap ini. Iya, Bang, karena tadi setiap kali wakil-wakil dari Indonesia Ya, berkompetisi di Iran di ya, musabaqah di MTQ-nya ya, itu mereka apa namanya? ikut. Nggak ikut gitu. Apa karena ingin Bukan orang Indonesia penambahan aja. nilai apa gitu? Ya, orang Mesir aja boleh dikatakan sangat kuat. Oh iya iya iya. Ya, Iya orang betul. Mesir aja. Sehingga terkenal bahwa Al-Quran itu diturunkan di Mekah, dibaca di Mesir. Tapi ikut, Iya. pada berapa ada Nuaina juga pernah menyebut siapa lagi Oh ini yang orang-orang itu. iya. Syekh Abu Fattah juga. Iya. seperti ya dia ikutlah, dia merasa ya. Karena memang dari sudut mana tidak ada salah. Tidak ada salahnya. Mm-mm. Al-Ali itu sifat Allah. Iya iya. Al-Azim juga sifat Allah. Maha tinggi dan maha agung. Kan bagus dari segi makna. Iya iya. Ya, dari segi makna. Cuma kalau kita ingin supaya ambillah ciri sebagai ahli sunnah. Iya. Ya, tidak usah ikut ciri sebagai orang Syiah. Ciri orang Iya iya. Syiah, Shadaqallahul Aliyul Azim, itu ciri mereka. Dia yang Iya iya buat. betul. Kita ahli sunnah ini selalu Shadaqallahul Azim. Itu pun Iya. dikertikai oleh kawan-kawan dari yang berpaham dari Saudi itu. Ya, Iya iya. keras ya, mengatakan tidak ada itu, tidak ada hadisnya, tidak ada. Tidak pernah sahabat dulu membaca itu kalau baca Quran. Ya, padahal bukan begitu. Ya, bukan begitu cara memberikan fatwa kepada ya, hal-hal yang terkait ya, dengan ajaran Islam. Oke, Iya, Bang. ya. Makasih banyak, Bang. Sangat Nah, mencerahkan sekali, Bang. nah, ya. Iya. Saya Prof. Oke, Prof. Abdullah. Kasih Prof. Nah, Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Kami hormati, kami muliakan Prof dan kawan-kawan. Saya itu sering dalam perdebatan itu Prof selalu membela Syiah Ya, dari aspek pemikirannya. ya, ya. Saya kira andaikan teman-teman yang sedikit agak radikal itu bagus mendengarkan ceramah ini atau ada pengajian secara secara nasional ini Prof ini yang harus menyampaikan materi tentang ini supaya tidak ada kebencian. Ya, Karena saya lihat itu di dalam surat As-Saffat ayat 83 itu wa inna min si'atihi la Ibrahim. Ibrahim. Itu diambil itu Prof. Ya, Karena itu saya lihat Syiah kan banyak. Sama aja mungkin di kita juga di Sunni mungkin di aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah ada yang ekstrim yang berlebihan. ya, Ya, mungkin Syiah yang bagus itu ya Syiah Isna Asyariyah itu yang 12. ya. Mungkin tapi secara fikih Sunni memandang Syiah mungkin ada
kesalahan, tapi secara teologis, maaf misalnya dalam azan tidak ada kulihat yang salah di situ, malah justru bagus. Dia hanya bergabung hayalah shalah, hayalal falah, hayalah khairul amal. Itu bagus juga ini azan ini. Iya. Begitu pula dalam sholat. Pertanyaan saya, Prof, karena saya ini bukan hadis, bukan ahli hadis, kan mereka memegang punya argumentasi itu secara nakli, ada hadisnya. Jadi kira-kira mohon maaf untuk membangun pemahaman yang moderasi beragama ini, gimana kalau misalnya hadis-hadis Syiah itu kita coba didiskusikan, atau maksudnya dalam perspektif Prof, itu hadis yang dipegang oleh Syiah itu tidak salah atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, misal kalau saya pergi ke sana, sholat berjamaah, Prof, ikuti mereka. Ini secara fikih atau teologi kesunian. Bisakah saya ikuti juga sholat mereka? Kan sama aja misalnya kalau kita ada yang doa kunut, ada yang tidak. Gimana itu, Prof? Dua pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama tentang periwayatan hadis. Saya kebetulan pernah membaca suruh menilai tesis dari Pakistan berbahasa Arab. Ada 2 jilid, itu masih ada 2 jilid besar. Disuruh menilai. Begitu besarnya itu sampai 6 bulan saya nilai itu. Jadi tesis itu memberikan penjelasan bagaimana hubungan antara asal usul hadis ahli sunnah, hadis Syiah dan hadis Khawarij. Karena saya tertarik dengan itu, akhirnya saya minta ke sana, saya tidak kembalikan tesis itu, saya ambil. Walaupun saya sudah berikan penilaian, saya ambil karena saya ingin melihat itu bagaimana cara menilai, mencari hadis. Jadi kalau kita lihat memang cara penilaiannya itu berbeda. Kalau kita kan ahli sunnah sudah jelas, kitab-kitab kita. Mereka juga punya. Cuma kalau kita lihat itu, mereka menilai kesahihan itu bukan atas dasar sanad, bukan atas dasar, tapi dia melihat yang terkait dengan alul bait, sehingga itulah sebabnya ulama hadis ahli sunnah wal jamaah menuduh orang-orang Syiah ini banyak memalsukan hadis. Jadi artinya kurang mungkin tidak tahulah keindahannya apanya. Jadi yang begitu kita punya paham. Tapi seperti yang dikatakan Mas Abdullah itu enggak memang hadisnya lain, artinya lain itu terkadang kita punya hadis, dan alhamdulillah sekarang saya lihat orang-orang Syiah itu kalau buat kitab Islam, kaji tentang zakat, kaji tentang sosial Islam, itu semua merujuk kepada muhaddisin kita, rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Itu semua yang dirujuk. Kurang yang mereka rujuk kepada ini sendiri, karena dia mau tulisannya itu dipahami oleh umat Islam secara umum. Dia tidak mau khusus kepada orang Syiah. Kita lihat ada satu buku yang pernah saya geluti, namanya Jawahirul Bihar. Itu kitab 18 juz yang dikarang oleh ulama Syiah. Saya melihat umum seperti kita. Sama dengan Pak Quraisy juga dalam tafsirnya, tabah-tabah ila masur, syafalah masur, sebagai rujukan yang terkadang tidak disukai oleh
kawan-kawan kita di Malaysia, kawan-kawan kita di Indonesia, di apa namanya di Brunei, tafsir misbah itu karena ya, rujukannya itu terlalu umum. Tapi kalau kita lihat Syiah juga lebih umum lagi. Jadi yang jelas ya bagi kita ini, kalau menyangkut masalah-masalah hukum, ya masalah-masalah akidah, ya masalah-masalah yang terkait ya, dengan keyakinan kita, ya maka kita tidak boleh merujuk kepada mereka. Ya, kita harus kembali kepada rujukan yang ada pada ahli sunnah wal jamaah. Itu saya katakan tadi, ya kita tidak, bagi saya itu udah lama itu tak ada sama sekali apa namanya yang saya dapat satu pandangan yang umum bahwa kita mengkafirkan orang-orang Syiah ini. Kecuali yang memang sudah dikafirkan tadi, yang saya katakan tadi Ismailiyah, Kisaniyah dan sebagainya itu kan memang sudah tidak termasuk. Tapi kalau Isna Asyariyah, kalau Zaidiyah yang ada sekarang kita bagaimana? Ya, perbedaan-perbedaan yang nampak itu sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Ya. Keyakinan ya juga begitu. Mereka masih menggunakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Walaupun terkadang ada sebagian yang ada tambahan-tambahan asyhadu anna muhammadan rasulullah dan seterusnya. Nah, tapi yang jelas dua ini menjadi asas. Jadi tidak ada perbedaan kita. Nah, dan menjadikan kiblat itu apa namanya ya, sebagai kiblat kita, Ka'bah itu. Mereka naik haji sama dengan kita juga. Ya, jadi enggak ada perbedaan yang inilah. Banyak memang perbedaan kalau kita kaji secara mendalam. Ya, tetapi itu tidak apa namanya tidak membawa kita untuk mengatakan bahwa dia terkeluar. Bagaimana terkeluar? Dia mengakui Allah, mengakui Nabi Muhammad, ya mengakui Ka'bah. Ya, sedangkan itu asas dalam ajaran ahli sunnah. Kalau dia makan dengan makanan kita, dia berkeyakinan Allah dan Rasulnya sama dengan kita, dia berkiblat dengan Ka'bah kita, itu maknanya sama. Kalaupun ada perbedaan, itu perbedaan yang tidak perlu menyebabkan mereka terkeluar. Itu pandangan yang saya pegang, yang saya pahami dari ya, kitab-kitab turas ulama-ulama. Yang pertama, jadi hadis itu memang agak berbeda. Ya, sehingga ahli sunnah sendiri memang mengatakan bahwa paling banyak ya apa namanya hadis-hadis yang dikemukakan mereka ini ya dianggap palsu ataupun ini karena mereka membuat hadis itu ya untuk mendukung ya, golongan-golongan mereka. Kemudian seterusnya yang apa namanya yang ya terkait adakah kita bisa menjadi makmum ya, mereka, saya kira sudah umum itu enggak ada yang melarang ya. Dan saya lihat di Malaysia sendiri ya, pernah kami satu tempat, satu hotel dengan orang-orang Syiah ya, dari kedutaan Syiah, mereka pergi sholat Jumat dengan kita, mereka terkadang pergi sholat maghrib ya. Walau alam adakah itu yang disebutkan bahwa orang-orang Syiah ini terkadang ya apa namanya dia punya keyakinan menyembunyikan ya keyakinannya wallahu a'lam. Tapi kita tidak boleh begitu lah, tidak boleh menuduh. Nahnu nahkum bizawahir, ya kita hukumkan yang lahir, jangan yang kita tidak tahu ya, tapi jangan menuduh-nuduh. Saya kira itu yang paling penting. Jadi memang sebenarnya kita di Indonesia ini tidak boleh lah ya punya, kita usahakan bagaimana golongan-golongan Islam ini menyepakati perbedaan itu. Ya, kita mesti berbeda. Sepatutnya semuanya golongan-golongan Wahabi ini jangan menyalahkan yang lain, baru menunjukkan, katakan saja bahwa kami begini, ya, tapi ada juga yang begini, itu silakan. Ya. Tapi menyalahkan wah ini syirik ya, ini tidak, ini apa, jadi akhirnya terjadi ya, pertentangan. Akhirnya orang-orang ahli sunnah juga ya
melawan kan. Sehingga terjadi perbedaan-perbedaan seperti yang kita rasakan kalau kita lihat YouTube lah apalah, ya, perbedaan-perbedaan. Sehingga pernah terjadi, saya termasuklah karena saya yang diundang, ya, setelah masyarakat tidak menerima, ya, orang itu karena dianggap apa namanya golongan, ya, Wahabi. Ya, ini saya diundang untuk menyelamatkan, hanya sekedar ceramah tentang apa namanya, ulang tahun, ceramah tentang Islam yang secara umum. Jadi apa namanya, masih terjadi perbedaan sepatutnya di Indonesia ini. Itu sebabnya saya sebutkan kepada kita di DD ini, ya, dakwah kita dakwah, ya, wasatiyah, ya, lahu dakwatul haq, yang disebut di dalam logo Darul Dakwah Wal Irsyad. Jadi kita tidak membawa kepada perpecahan, tapi membawa kepada, ya, perdamaian. Itu yang kita inginkan, terutama kita di Indonesia ini. Di Indonesia tantangan umat Islam banyak. Jadi kalau kita sendirian, saya yang sedihnya itu banyak juga pendakwa-pendakwa kita yang menjadi perhatiannya perbedaan-perbedaan antara golongan ini. Padahal tidak sepatutnya seperti itu. Ya, tidak sepatutnya. Kita ajarkan itu yang dikatakan al-khitab ad-dini al-mu'asir. Nah, ini yang dikemukakan oleh ulama kita sekarang ini, ulama dakwah kita, bahwa kita tidak sebut dakwah, ya, mengajak orang masuk ke dalam Islam, masuk ke golongan kita. Jadi tidak perlu kita ini mengharapkan orang Syiah masuk ke ahli sunnah, tidak perlu. Ya, dia sudah Islam, ya, sudah cukup. Begitu juga Wahabi, begitu juga Ahbash. Ada golongan Ahbash yang sangat fanatik dengan mazhab Syafi'i, sangat fanatik dengan Asy'ari, sehingga yang lain ini dianggap kafir, nauzubillah. Nah, itu juga tak betul. Nah, itu juga tak betul. Jadi kita harus menyampaikan golongan-golongan ini secara baik dan tidak menanamkan rasa kebencian. Dan saya lihat kita itu kita pahami betul, dari mana ada pernah menyikapi golongan-golongan lain. Walaupun dalam sejarah dia pernah berhadapan dengan Tarekah Khalwatiyah Saman di Bone, ya, bersama dengan ulama-ulama ahli sunnah. Tetapi di dalam membahaskan kepada masyarakat itu tidak pernah disebut. Tidak pernah disebut. Itulah manhaj dakwah kita. Tidak perlu ekstrim, tidak perlu apa namanya. Ya, kita ajarkan ajaran yang kita anggap inilah yang terbaik, inilah yang benar, inilah yang sesuai, ya, dengan Al-Quran, dengan Sunnah, ya, dengan amalan-amalan para sahabat yang kita sebut sebagai ahli sunnah. Saya kira begitulah, ya, pemahaman kita. Jadi kita, ya, walaupun saya ini banyak membaca kitab-kitab firak ini, ya, tetapi saya tetap, ya, mengatakan bahwa sesuai dengan hadis iftarakat ummati, umatku yang berpecah. Artinya yang berpecah ini semua umat Rasulullah. Yang berpecah ini semua umat Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti akhirnya masuk surga semua. Itu sudah diyakini. Artinya yang 73 golongan semua. Cuma para sahabat bertanya, mana yang betul-betul selamat, yang tidak lagi apa namanya diganggu oleh siksaan neraka dulu. Ya, maka itu dikatakan an-najiyah dalam hadis itu. Ya, maka Rasulullah mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Artinya agama syariah yang saya pegang dan juga para sahabat. Dia ada di situ, para sahabat itu disebut. Nah, dalam hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Nabi tidak mengatakan alaikum bisunnati. Hanya sampai di situ saja, enggak. Ya, enggak. Sunnatil khulafair rasyidin. Artinya para sahabat itu, ya, dia bisa beristihad sendiri.
Ya. Apalagi setelah meninggalnya Rasulullah. Dan hasil ijtihadnya, ijma'nya itulah yang kita jadikan sebagai asas. Sebagai asas. Kias-kias yang terkait dengan itu kita jadikan asas. Itu sebabnya kita jadikan 4, bukan hanya Quran dan hadis saja. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias. Nah, 4. Ya, 4. Jadi kita berbeda kan ya. Ada yang sangat apa namanya ketat sekali. Hanya Quran. Nah, ada juga hanya hadis. Ya. Ada juga Quran dan hadis. Ya, itu yang biasa kita Quran dan hadis. Dulu sering saya dengarkan tuh. Nah, saya Ustaz tidak mau lagi baca kecuali Quran dan hadis. Ya, bagaimana? Mau mengetahui Islam hanya membaca itu. Jadi hanya memahami makna yang ada dalam Al-Quran. Memahami Al-Quran itu perlu pemahaman sahabat, perlu pemahaman tabi'in, perlu pemahaman ulama. Nah, karena mereka lebih paham, mereka lebih tahu, ya, mereka lebih merasakan yang namanya ajaran bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu adalah merupakan kunci ya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya ini yang harus kita tunjukkan, dan di dalam menyampaikan itu jangan mengurangi martabat orang lain, golongan lain. Tidak perlu, ya, tidak perlu. Apa yang kita katakan ini yang sesuai, inilah kita sampaikan. Mari kita sama-sama berbincang. Ini cara kita sembahyang, ini cara kita berpuasa, ini yang halal, ini yang halal. Itu sudah cukup. Tidak perlu sampai ada yang syirik, ada yang kafir, ada yang ini merasa begini. Waduh, akhirnya terjadi perbedaan di kalangan masyarakat. Akhirnya umat Islam berpecah. Sedangkan ada golongan lain yang sepatutnya ya kita hindari. Ada yang bukan Islam, yang jelas-jelas non-Muslim, bukan dijadikan lawan, tetapi kita harus waspada jangan sampai ajarannya nanti masuk ya, kepada masyarakat kita. Itu pandangan saya lah ya, dalam apa namanya, dalam mempelajari ya, agama. Jadi saya kira itu. Allahu a'lam bishawab. Kasih, Oke. Prof. Mungkin yang dimaksud merasa diri paling benar ya, Pak. Ya, ya termasuk lah. Ya, termasuk. Itu penyakit sombong apa gimana itu, Pak? Ya, sekurang-kurangnya ujub lah. Ya, Penyakit betul. ujub ini sebenarnya adalah penyakit yang menimpa kebanyakan orang-orang yang ahli ibadah, ahli ilmu dan sebagainya. Ya, merasa diri sudah, ya, dialah yang mengetahui, dialah yang, padahal walaupun kita itu berprinsip sebagaimana Imam Syafi'i, kullama zadani ilman zadani jahlan. Setiap merasa bertambah ilmu ini maka bertambah kebodohan. Senantiasa tawadu, tidak pernah menampakkan dirinya sebagai orang yang hebat yang bisa menguasai segalanya. Ya. Dan itu yang dia khawatirkan oleh Imam Al-Ghazali, Pak. Ya. Ya, menjadi orang ikhlas yang tertipu. Jadi merasa dirinya ujub, merasa dirinya paling taat, kan? Ternyata Allah benci sifat seperti itu. Ya, ikut nambah pandangan aja, Pak. Ya. Makasih. Ya. Bagus kita ini kan Ya. Ya, mengingatkan ya mana yang terkait. Sekira cukup ya. 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 Ipong, Oke. banyak pada Andre Gerta, Oke. Ustadz Musyari dan Prof. Abdullah. Dilanjutkan mungkin dengan doa. Oke. Nah, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim.
لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل جمعية دار الدعوة والإرشاد جامعا مباركا وجامعة موفقة لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق أبناء دار الدعوة والإرشاد بصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق اللهم اجعلنا معهم من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين يا حي يا قيوم اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل دعانا بسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Prof. Terima kasih banyak, Bang. Terima Iya, kasih selamat. pula kepada para hadirin wal hadirat Alhamdulillah. atas kehadiran Tak. Insyaallah kita berjumpa di pengajian berikutnya. Billahi Insyaallah. taufiq wa da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pak. Disi-disi pun. Masalah. Pada. Ya, amin.